Tugas pengganti UAS membuat slide PowerPoint pembelajaran pendidikan agama Islam dengan tema pendekatan dan metode dalam studi Islam dengan dosen pengampu Bapak Aden Sudarman SPD MPDI. Nama Cucu Aila, NIM 18620500178, kelas NR3, nomor urut absen 11, Prodi PG PAUD, Universitas Pancasakti Bekasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendidikan anak usia dini merupakan peletak dasar pertama dan utama dalam pengembangan pribadi anak, baik berkaitan dengan karakter, kemampuan fisik, kognitif, bahasa, seni, sosial, emosional, spiritual, disiplin diri, konsep diri, maupun kemandirian dan panca indera. PAUD memegang peranan yang sangat penting dan menentukan bagi sejarah perkembangan anak selanjutnya, karena merupakan fondasi bagi dasar kepribadian anak. PAUD sangat menentukan permasalahan yang dihadapi dalam setiap langkah kehidupan, sangat ditentukan oleh pengalaman dan pendidikan yang diperolehnya pada saat usia dini. Dalam Islam, pendidikan anak usia dini juga mendapat perhatian khusus. Salah satu alasan mengapa Islam memberi perhatian terhadap pendidikan anak usia dini, yakni Islam datang ke dunia dalam situasi yang kacau, sosial, ekonomi, politik, budaya, hukum, dan sebagainya. Situasi seperti ini dalam beberapa kasus tampak terulang kembali, sehingga perlu ada solusi untuk mengatasinya dengan cara pendekatan dan metode dalam studi Islam. Pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus untuk memperoleh pemahaman tentang strategi pendidikan anak usia dini dalam mengembangkan kemampuan berpikir logis pada anak. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Analisis data yaitu reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan, dan verifikasi. Perubahan strategi pelaksanaan tugas guru PAUD yaitu sebagai perencanaan dan penilaian hasil pembelajaran, sedangkan tugas pelaksanaan pembelajaran guru PAUD dibantu oleh pendidik di rumah, yaitu orang tua peserta didik. Strategi pendidik PAUD di rumah dalam mengembangkan kemampuan berpikir logis. Anak diajak untuk memahami mengapa sekolah di rumah, mengapa keluar rumah harus menggunakan masker, mengapa tidak bisa bermain di luar rumah, dan terakhir menggunakan metode dialog dan keteladanan. Macam-macam metode dan pendekatan pembelajaran dalam pendidikan Islam. Pertama, pendekatan filosofis. Kedua, induksi, deduksi. Ketiga, sosial kultural. 4, fungsional. Dan 5, emosional. Pendekatan filosofis adalah cara pandang atau paradigma yang bertujuan untuk menjelaskan inti, hakikat, atau hikmah mengenai sesuatu yang berada di balik objek formanya. Dengan kata lain, pendekatan filosofis adalah upaya sadar yang dilakukan untuk menjelaskan apa di balik sesuatu yang nampak. Induksi adalah suatu bentuk penalaran yang menyimpulkan suatu proposisi umum dari sejumlah proposisi khusus. Induksi bagi guru untuk anak usia dini dalam ajaran Islam ialah membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada anak usia dini. Sedangkan deduksi ialah istilah yang berkaitan dengan logika penalaran. Kalimat deduktif adalah kalimat yang terdapat dalam paragraf deduktif, kalimat yang berisi pernyataan umum, kalimat utama yang diikuti oleh kalimat pendukung untuk mendukung kalimat utama. Contoh kalimat deduktif. Pertama, pendidikan anak usia dini sangat penting untuk perkembangan anak. Karena apa? Anak-anak diajarkan untuk berkomunikasi di usia yang masih muda. Kedua, pendidikan adalah suatu modal penting yang diperlukan masyarakat. Karena pekerjaan butuh skill dan pendidikan. Dan ketiga, bagi seorang siswa,
menjadi juara kelas adalah suatu keinginan. Selain membanggakan orang tua juga kepuasan sendiri dari hasil belajar siswa. 3. Sosiokultural. Sosiokultural adalah suatu wadah atau proses yang menyangkut hubungan antara manusia dan kebudayaan, di mana proses tersebut menyangkut tingkah laku manusia dan diatur olehnya. Terjadi proses yang saling mengikat antara unsur-unsur kebendaan dan spiritual. Teori sosiokultural menekankan bagaimana seorang siswa menggunakan budaya dalam proses menalarnya, berinteraksi sosial, serta dalam hal memahami diri mereka sendiri. Fungsional. Pertama, metode, pendekatan, dan model. Disesuaikan dengan visi, misi, tujuan dasar, prinsip, kurikulum, dan strategi pembelajaran. Kedua, pendekatan yang dapat digunakan antara lain pendekatan sosial, budaya, agama, seni, ilmu pengetahuan, dan sebagainya yang dilakukan dengan pendekatan partisipasi, aktif, kreatif, efektif, menyenangkan, memotivasi, dan lain sebagainya. Dan kelima ialah emosional. Berbasis pada pandangan Islam bahwa seorang anak lebih suka diperlakukan secara halus dan santun daripada dengan cara kasar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengingatkan, berhati-hatilah terhadap anak-anak karena ia ibarat gelas yang mudah pecah. Anak bukanlah manusia dewasa yang berbadan kecil, melainkan makhluk yang memiliki bakat, minat, kecenderungan, dan lain yang belum tergali. Anak masih dalam keadaan lemah, belum dapat menolong dirinya sendiri, butuh perlindungan, kasih sayang, belum dapat bertanggung jawab, dan seterusnya. Anak-anak yang berada dalam usia dini adalah anak-anak yang berada dalam usia bermain dan rekreatif. Kesimpulannya yaitu pendekatan dan metode pendidikan anak usia dini menurut Islam bertolak dari pemahaman yang utuh dan komprehensif tentang anak sebagai ciptaan Allah yang mulia dan memiliki berbagai keutamaan. Islam memandang bahwa berbagai keutamaan yang dimiliki anak ini amat tergantung kepada kemampuan orang tuanya dalam mendidik. Karena itu, selain dapat menjadi buah hati yang menyejukkan, seorang anak juga dapat menjadi fitnah dan musuh. Dan cerdas sehubungan dengan itu, Islam memiliki konsep dan strategi pendidikan anak usia dini yang disistematik dan holistik, dengan titik tekan pada metode, pendekatan, dan strategi yang inovatif. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.